saya sudah menyelesaikan TPD 1 dan saya akan melanjutkan ke TPD 2 yang terdiri dari 1 komunikasi interpersonal dengan dokter, kemudian yang kedua melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, kemudian melakukan pemasangan buli-buli panas, kemudian melakukan kompres hangat, melakukan pemasangan kirbat tes, dan melakukan kompres dingin, serta terakhir melakukan perawatan jenazah. Baik Ibu, saya izin untuk memulai TPD 2. Kemudian saya akan memulainya dari pertama adalah melihat kondisi pasien ya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya dengan Aster Mira, saya yang bertugas pada pagi hari ini di ruang ICU. Apa benar ini dengan Ibu Nia? Nah, Ibu Nia, ternyata pasien tidak berespon. Kemudian saya cek menggunakan rangsang nyeri di vital. Ibu Nia, pasien berespon. Pasien berespon. Kemudian dilihat masih terdapat gerakan dada, nafas, kemudian masih terdengar hembusan nafas, kemudian masih terasa hembusan nafas. Jadi look, distance, and feel. Ya, looknya lihat gerakan dada, kemudian distance-nya dengarkan, kemudian feel-nya terasa. Ya, ada gerakan nafas. Kemudian denyut nadi, arteri radialis masih teraba. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, badan pasien teraba panas, kemudian terdapat luka flebitis pada punggung tangan kanan pasien, terdapat luka memar pada tibia pasien dekstra, kemudian akal pasien teraba dingin. Saya akan melaporkan kondisi pasien pada dokter yang berjaga. Ini di tangan kiri, ini catatannya ada di tangan kanan. Nanti kasusnya Ibu share ya. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Benar ini dengan dokter Adi. Ya dokter, perkenalkan saya dengan Aster Mira. Saya yang bertugas dari ruang HCU. Ingin melaporkan pasien atas nama Ibu Astri, usia 55 tahun dengan diagnosa stroke iskemik. Saat ini mengalami penurunan kesadaran dok. Saat ini kesadarannya somnolen dengan TTP terakhir tekanan darah 90/60 mm air rasa, nadinya 60 kali per menit, suhunya 38,5 derajat Celcius, respiratory rate-nya 24 kali per menit. Pasien terpasang nasal kanu 3 liter per menit dan terpasang infus RL 20 tetes per menit. Saat dilakukan pengajian fisik, badan pasien teraba panas, kemudian terdapat flebitis pada punggung tangan kanan pasien, terdapat luka memar di tibia dekstra, kemudian akal pasien teraba dingin. Apa yang harus saya lakukan dok? Ini saya catat dulu ya dok. Saya ulang ya dok instruksinya. Yang pertama, melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ulang, kemudian pemasangan buli-buli panas, melakukan kompres hangat, pemasangan kirbat tes, dan melakukan kompres dingin, serta memberitahukan kepada keluarga pasien tentang kondisi pasien. Ada lagi dok instruksi yang lain? Baik, jika tidak ada, ditunggu kehadirannya segera ya dok di ruang HCU. Terima kasih, selamat pagi. Itu berkomunikasi dengan keluarga pasien. Keluarga Ibu Asri, Ibu selamat pagi. Ibu benar dengan keluarga Ibu Asri? Iya benar. Ibu ada hubungan apa dengan Ibu Asri? Saya bawa kakak. Ya, Kak Ibu yang bertanggung jawab atas pasien. Iya. Baik Ibu, perkenalkan saya dengan Aster Mira. Saya yang merawat Ibu Asri di ruang HCU. Ibu, saya ingin menginformasikan bahwa saat ini kondisi Ibu Asri sedang mengalami penurunan kesadaran dan dalam kondisi kritis. Saya tadi sudah melaporkan keadaan Ibu Asri kepada dokter dan dokter menginstruksikan saya untuk melakukan beberapa tindakan. Yaitu nanti saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah, nadi, suhu, dan pernapasan untuk mengetahui kondisi pasien saat ini. Kemudian nanti saya juga akan melakukan melakukan pemasangan
diberi panas pada akral pasien karena kaki pasien dingin ya, jadi untuk menghangatkan kedua kaki pasien. Terus kemudian saya akan melakukan kompres hangat di dahi pasien ya Bu, supaya nanti suhu tubuh pasien turun, pasien tidak demam lagi. Kemudian nanti saya akan melakukan kompres kirbates atau pemasangan kirbates pada kaki pasien yang memar, supaya memarnya tidak meluas dan berkurang. Setelah itu saya akan melakukan kompres dingin pada tangan pasien yang bengkak ya Bu, supaya bengkaknya tidak meluas dan berkurang. Bagaimana Bu, apa keluarga bersedia? Jika keluarga bersedia, saya izin ya Bu untuk melakukan tindakan ini. Ada yang mau ditanya Ibu terkait kondisi pasien? Jika tidak ada, saya permisi ya Bu, kembali ke ruang perawatan. Selamat pagi Bu. Selama dilakukan tindakan pemeriksaan dokter, Ibu tetap berada di rumah sakit ya. Ibu tetap tenang dan bantu berdoa supaya pasien cepat kembali pulih. Terima kasih ya Ibu. Selamat pagi. Terima kasih. Kemudian setelah itu ke pasien yang pertama dilakukan adalah cuci tangan. Cuci tangannya menggunakan hand rub. Pertama saya akan melakukan cuci tangan menggunakan hand rub, waktunya 15 sampai 30 detik. Gulung dengan baju sampai di atas siku. Saya pakai perhiasan. Terima kasih ya Ibu. Jika terpakai perhiasan atau jam tangan dilepas, jika ada luka dipeskan. Pertama, kedua telapak tangan, kemudian punggung tangan, sela-sela jari, punggung jari dengan gerakan mengunci, ibu jari dan ujung-ujung kuku jari. Kemudian saya akan memakai APD yang terdiri dari baraskot, handscoon, masker, dan gaun. Kalau nanti kamu disentuh. Kita mulai tindakannya. Pertama, saya akan mengukur tekanan darah pasien. Ibu maaf ya, ini saya dulu. Pertama, saya akan meraba arteri brachialis pasien. Setelah itu, pasang manset. Pasang manset 2 jari di atas arteri brachialis. Pasang, jangan terlalu longgar atau terlalu kencang. Kemudian cari sistolik palpasi dengan meraba arteri radialis. Pompa sampai arteri radialis tidak teraba. Arteri radialis tidak teraba di angka 110. Setelah itu dengarkan dengan menggunakan stetoskop. Auskultasi menggunakan stetoskop. Raba kembali arteri brachialis dan letakkan diafragma stetoskop di atas arteri brachialis. Kemudian pompa hasil sistolik palpasi ditambah 20 sampai 30 ml air raksa. Jadi dipompa sampai 130 atau sampai 140. Tekanan darah pasien 100/70 ml air raksa.
suhu tubuh itu ya. Maaf dari saya itu ya Bu, walaupun pasiennya tidak mendengar atau tidak sadar, tetap berkomunikasi ya. Pertama saya akan membersihkan ketiak pasien. Maaf ya Bu, dibersihkan dulu ketiaknya. Setelah itu pastikan termometer dalam keadaan menyala dan LO ini ya. Setelah itu pasang termometer tepat di tengah aksila pasien. Kemudian pastikan tangan pasien menetap dengan di atas dada. Setelah itu saya akan mengukur denyut nadi dan pernapasan pasien masing-masing selama 1 menit.